Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman virtual yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, pendidikan seksualitas dan cinta perlu diketahui para remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Jika masyarakat terus-menerus menganggapnya hal tabu, maka remaja bisa saja terjerumus pada hal-hal negatif dan tidak bisa mengelola dorongan seksualnya. Dan halo, perkenalkan, saya Rosita akan berpidato dengan judul Pendidikan Seksualitas dan Cinta. Baik, seksualitas dan cinta saling terikat atau saling berhubungan. Seksualitas mencakup seks dan cinta. Seks terkait dengan aspek fisik dan kadang aspek perilaku, sedangkan cinta lebih berkaitan dengan aspek perasaan atau psikologis dari seksualitas. Saat puber atau pubertas, organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi. Hormon inilah yang menyebabkan dorongan seksual, yaitu hormon estrogen dan progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki. Seksualitas itu mencakup hal yang lebih luas. Seksualitas itu berhubungan dengan beberapa hal seperti sifatnya yang biologis, sifatnya yang psikologis, sifatnya yang sosial, dan terakhir sifatnya yang budaya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, sifatnya yang biologis. Berkaitan dengan organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksi agar berfungsi dengan baik. Yang kedua, bersifat psikologis. Berkaitan dengan faktor emosi, motivasi, perilaku, pemikiran, sehingga dapat berinteraksi dengan sekitarnya. Nah, yang ketiga, sifatnya yang sosial. Berkaitan dengan hubungan dengan pengaruh lingkungan masyarakat dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Nah, yang terakhir, yang keempat, sifatnya yang sosial. Menunjukkan bahwa perilaku seksual menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Ketika remaja mulai mencari jati diri, kemudian mengenal cinta pada lawan jenis, inilah yang membantu dorongan seksual tersebut. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita sadar dalam merasakan cinta, dahulukan terlebih dahulu unsur-unsur cinta. Unsur-unsur cinta tersebut tanggung jawab, perhatian, menghormati, dan memahami. Perilaku seksual bukan menjadi hal penting dalam mengekspresikan cinta. Unsur-unsur cinta. Yang pertama adalah care atau peduli. Jika kita mencintai seseorang, maka kita harus menaruh perhatian serius pada kehidupan, perkembangan pribadi, dan kesejahteraan fisiknya. Yang kedua, responsibility. Artinya bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk saling memberi kebahagiaan tanpa ada rasa yang merasa dirugikan. Seperti munculnya perasaan terlalu diatur oleh orang yang kita sayangi. Yang ketiga adalah respect. Artinya menghormati. Mau menerima saran dan memberi nasihat. Tidak ada saling ketergantungan dan bisa memberikan dukungan yang positif satu sama lain. Saling berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Nah, yang terakhir, yang keempat, knowledge. Artinya pengetahuan. Diperlukan pengetahuan untuk memahami kepribadian masing-masing agar mampu melakukan pengelolaan cinta secara bersama-sama dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang positif. Jika sudah tahu bagaimana seksualitas dan cinta,
Maka, saat dorongan seksual muncul, tidak perlu takut atau khawatir karena itu adalah hal yang wajar dialami oleh remaja. Yang perlu diperhatikan adalah mengelola dorongan seksual yang dimiliki menjadi hal yang positif. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri dan orang lain seperti pembuktian cinta dengan pasangan yang belum sah. Jadi, marilah kita sebagai remaja harus bisa menyayangi tubuh kalian dan lakukan hal yang positif dengan hobi, mencintai keluarga, dan tanamkan prinsip yang baik dalam diri kita masing-masing untuk mengatakan say no sexuality in the name proving love. Teman-teman sekalian, apakah menurutmu penting membicarakan seksualitas? Pasti ada teman-teman yang mengatakan ya dan ada juga yang mengatakan tidak ya. Ada manfaatnya loh ketika kita memiliki informasi yang tepat mengenai seksualitas. Memiliki informasi yang benar tentang seksualitas itu sangat penting karena sangat terkait dengan diri kita. Untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar bersama ke depannya. Nah, mari kita simpulkan. Seksualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan seksual serta pikiran, fantasi, dan aktivitas seksual. Nah, untuk seks sendiri adalah perbedaan fisik atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Hubungan seksual adalah salah satu aktivitas seksual. Contoh lainnya adalah seperti menyentuh, membelai, dan mencium. Sekali lagi perlu diingat ya, seksualitas dan seks tidak hanya semata-mata membahas tentang hubungan atau perilaku seksual. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.